Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khudhul Qur'ana min arba'ati min Abdullah bin Mas'udin wa Salimin wa Mu'adz bin Jabalin wa Ubay bin Ka'ab. Segala puji atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini, di tempat ini, pagi hari ini, Allah masih memberikan kita banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali bermajlis di tempat ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan talabul ilm, dengan jalan menuntut ilmu, mengikuti kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang insyaallah kita sudah masuk pada pekan atau pertemuan yang ketiga, dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita. Baik, untuk bersingkat waktu, sebelum kita melanjutkan materi kita yang kemarin, kita sedikit mengulas atau murojaah kembali materi atau pelajaran yang telah disampaikan di pekan yang lalu, yaitu tentang pembagian makharijul huruf atau makhraj huruf, ataupun tempat keluar bunyinya suatu huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah, ya, yang kemarin kita sudah ketahui ada 3 bagian atau 5 tempat, ya. Maaf, ada 5 tempat yang terbagi dari setiap tempat, yaitu yang pertama al-jawf, kemudian al-halq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, dan yang kelima al-khayshum. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk pada bahasan tempat yang pertama, yaitu al-jawf atau rongga mulut. Ya, sedikit mengulas di sana apa itu yang dimaksud dengan al-jawf, yaitu yahruju minal jawfi hurufil maddi salasah, yaitu keluar dari sana, dari rongga mulut atau rongga tenggorokan. Jadi kalau dikatakan rongga apa yang disebut dengan al-jawf adalah al-jawf huwa yasmalu tajwifal hal wa yasmalu tajwifal fam, ya, yaitu yang mengalir di sana adalah dikatakan rongga di sana dimaksudkan adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dan dari rongga tenggorokan dan rongga mulut di sana keluar 3 huruf
yaitu al-aliful maddiyah, kemudian wal wawil maddiyah, dan al ya'i maddiyah. Yaitu alif sukun, waw sukun, atau ya sukun, atau maksud kita sebutkan di sana alif, waw, dan ya yang dimana fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat huruf ini, ya makhrajnya ini hanya aliran saja, berupa aliran bunyi atau aliran suara yang keluar melalui rongga tenggorokan sampai terakhirnya, yaitu lil hawa tantahi, yaitu udara yang keluar sampai akhirnya, sampai akhir dari keluar dari mulut kita. Jadi tidak ada ya, jadi hanya dinisbatkannya atau disandarkannya bunyinya itu dari aliran suara. Dikarenakan karena tekanannya yang sangat sedikit, ya, bukan tekanan pada pelafalan atau anggota pelafalan mulut kita, akan tetapi keluarnya dari aliran bunyi suara kita. Maka keluarlah huruf tersebut, yaitu bunyi suara tersebut yang hanya memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Bila mana alif maddiyah, maka huruf sebelumnya adalah huruf yang hidup atau huruf berharokat fathah. Kemudian apabila dia ya waw maddiyah atau waw sukun, wawnya berupa waw mad, maka didahului huruf sebelumnya adalah dengan huruf yang berharokat dhammah. Dan yang terakhir adalah ya maddiyah atau ya yang memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat kasroh, ya. Jadi cara membacanya cukup dengan kaidah masing-masing. Apa kaidah masing-masing? Kalau dia berupa alif maddiyah, berarti cara melafalkannya atau mengeluarkan bunyinya yaitu dengan hanya menurunkan rahang kita, lidahnya rileks, ya, membuka mulut kita, membuka dengan rahang kita turun, kemudian keluarkan suaranya, ya. Jadi kalau misalnya di sana ada contoh ba, maka cukup membuka mulut kita, lidah kitanya rileks, ya, tidak bergerak, la, atau tidak juga menegang, ya. Kemudian kalau waw berarti yaitu dengan cara memonyongkan dua bibir kita atau membulatkan dua bibir kita, bu, ya, tanpa ada, sekali lagi, anggota pelafalan yang bergerak, baik itu lidah ataupun tenggorokan kita. Baik, yang ketiga yaitu ya maddiyah, yaitu dengan cara, nah ini sedikit lidahnya, kalau tadi yang alif maddiyah dia rileks, tapi kalau untuk ya maddiyah ini lidahnya sedikit naik, ya, lidah bagian tengahnya sedikit menaik. Jadi ditambah, selain rahang kitanya turun, mulut kita terbuka, ya, kemudian lidah bagian tengahnya sedikit menaik. Misalnya bi, ya, bi agak sedikit menegang, ya, karena ada pergerakan bagian tengah lidah yang sedikit ke atas. Baik, itu sedikit mengulang kembali materi pelajaran yang sudah kita lewati di pekan yang lalu. Baik, kemudian kita masuk pada pembagian tempat keluarnya huruf yang kedua, yaitu al-halq. Al-halq, ya, atau tenggorokan.
Taib. Wa fihi salasatu makharij li sittati akhrufin. Ya. Jadi di dalam makhraj ini, di dalam tempat keluarnya tenggorokan ini terbagi menjadi 3 tempat. Terbagi menjadi 3 tempat yang terdiri li sittati ahrufin, terdiri dari 6 huruf. Jadi tenggorokan ini dibagi 3 tempat keluarnya huruf, ya. Dan hurufnya ada 6, seluruhnya ada 6. Huruf tenggorokan ada 6 dan menempati masing-masing pada 3 tempat atau 3 bagian. Baik. Yang pertama adalah adnal halq, yaitu tenggorokan yang paling atas, ya. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan adnal halq. Itu tenggorokan yang paling, terjemahannya adalah tenggorokan yang paling dekat. Ya, jadi kalau kita bagikan tenggorokan ini, posisi kita ini vertikal. Ya. Rongga tenggorokan kita ini vertikal. Jadi menempatkan yang pertama ini ia adalah tenggorokan yang paling atas atau tenggorokan yang paling dekat. Maksudnya dekat apa? Yaitu dekat dengan mulut kita. Ya. Ini maksud dengan dekat di sini adalah yang paling dekat dengan mulut kita. Maka disebut dengan adnal halq, atau tenggorokan yang paling, atau tenggorokan bagian atas atau yang paling dekat dengan bibir. Kemudian wasatul halq, ya, kita lihat di halaman 9. Wasatul halq, ya, itu juga ada yang pertama adnal halq, ada 2 huruf. Kemudian yang kedua wasatul halq, yaitu penggorokan bagian tengah. Wasat itu artinya tengah, tenggorokan bagian tengah. Di sana hurufnya ada huruf H dan huruf Ain. Kalau adnal halq atau tenggorokan paling atas atau paling dekat, di sini ada 2 huruf Kha dan Ghain. Ya, sedangkan yang wasatul halq atau tenggorokan bagian tengah, hurufnya ada 2 juga, yaitu H dan Ain. Ya. Dan yang ketiga yaitu aqsal halq. Aqsa artinya yang paling dalam atau paling jauh, ya, dari mulut, ya, huruf yang paling jauh dari mulut. Jadi hurufnya ada 2 juga, yaitu huruf H dan Hamzah. H dan Hamzah. Baik, kita akan sedikit secara perlahan, bertahap bahas masing-masing tempat dari al-halq atau tenggorokan. Kita akan masuk pada yang pertama dulu, yaitu adnal halq atau tenggorokan yang paling dekat dari bibir atau tenggorokan bagian atas. Jadi kalau kita bagikan bawah, tengah, atas, kita masuk pada yang pertama dulu, yaitu yang paling atas, yaitu di mana tempatnya? Yaitu mantiqatu jazril lisan ma'al hanakil lahmi, yaitu areanya atau wilayahnya adalah di sekitaran lisan, ya, jazrul lisan. Apa itu jazrul lisan? Yaitu akar lidah. Akar lidah. Jadi kalau lidah itu pembagiannya ada, kalau secara globalnya ada bagian depan, tengah, belakang, ada kemudian sisi lidah, ya.
Nah, ini yang jazrul lisan ini keluar dari pembagian lisan. Karena apa? Di sana tidak tampak walaupun memang dalam masih satu organ pelafalan. Ya, tapi di sana masuknya pada jazrul lisan. Apa jazrul lisan? Yaitu akar lisan. Jadi kalau akar lisan itu kalau kita keluarkan lidah kita melet begini, ini nggak akan kelihatan karena posisinya agak sedikit di bawah belakang. Terus kemudian di bawah, namanya akar kan pohon itu nggak akan kelihatan, ya tidak tampak. Makanya disebut jazrul lisan atau akar lidah. Akar lidah. Jadi areanya itu dari akar lisan ma'al hanakil lahmi yang bertemu dengan langit-langit bagian atas atau langit-langit bagian yang ada dagingnya, namun di bagian langit-langit yang belakang. Ya, artinya yang terdekat dengan akar lidah. Ya, saya ulang lagi, area keluar huruf tenggorokan bagian atas adalah wilayahnya adalah akar lidah yang bertemu dengan tenggorokan atau langit-langit bagian daging tenggorokan atau langit-langit bagian atas, tentunya atasnya tapi bagian belakang, ya. Karena kalau kita ini antum bisa ngerasain Pak, kalau orang nyebutnya apa ya, lak-lakan kali ya, pahamnya antum lak-lakan lah. Nah itu ada bagian yang kalau agak ke depan sedikit itu keras, tapi kalau mundurin ke belakang sendiri sampai kita wok gitu, nah itu bagian dagingnya. Jadi kalau kita tempelin di situ adalah bagian lunak. Nah disitulah tempat bertemunya akar lidah dengan yang bagian lunak atau bagian dagingnya pada tempatnya kha dan ghain. Ya. Baik. Kha dan ghain tempatnya di sana. Dua huruf tersebut. Baik, untuk mudah mengetahuinya kita akan coba Pak antum bisa buka paling belakang ya. Nah, di halaman berapa nih? Latihan setelah halaman 37 berarti 37 ya. Kita langsung latihan cara melafalkan huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu pertama huruf kha dan ghain. Lalu antum bisa dengarkan, ikutin ya, kemudian ya dengarkan dan ikuti apa yang ana bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Taib. Antum lihat barisannya ke yang ketujuh, urutan yang ketujuh dari atas Pak. Kita lihat huruf kha. Ya, kita kha dulu. Baik. Kha khi khu bakh. Kha khi khu bakh. Khu khan khani khahna. Khu khan khani khahna. Minal mukhni. Minal mukhni. Makhikhan khanikha. Makhikhan khanikha. Ya, kita ulang lagi. Khakhihu bakh. Khakhihu bakh. Khukhan khanikhahna. Khukhan khanikhahna. Minal mukhni. Minal mukhni. Makhikhan khanikha. Makhikhan khanikha. Coba kita ulangi. Kha, ikutin. Kha, khi, khu, bakh. Ya.
Jadi kalau mau mengetahui makhraj yang tepat dalam sebuah huruf itu, ambil ketika dia sukun. Ya, ketika dia sukun. Karena kalau lagi dia berharokat, maka itu merenggang, pelafalannya, tempat pelafalannya itu merenggang. Kalau dia sukun, dia lagi mendekat atau menempel. Ya, contohnya tadi kha, khi, khu, bakh. Nah, kita ambil bakh. Coba Pak absennya udah siap Pak Hardi? Belum? Lupa ya? Iya, lupa ya. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut, Pak Faiz coba. Yang tadi? Ya, yang tadi. 3 kata aja ya. Kha, khi, khu, bakh. Ayo. Khi, khu, bakh. Ya, lagi. Ulangi. Khi, khu, bakh. Baik. Khu, khon, khoni, khokna. Ya. Minal mukhni. Akhi, khon, khoni, khok. Ya, baik. Pak Wahyu. Pak Wahyu betul ya? Nah. Khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokna. Ya. Minal mukhni. Lagi. Minal mukhni. Makhi, khon, khoni, khon. Makhikhan, khanikhon. Ya, boleh dipanjangkan, boleh. Kalau dia berhenti atau wakaf di sana, jadi dibaca panjang. Lagi Pak Wahyu, ulangi Pak Wahyu. Khubah, khufan, khanikhna, minal mukhni, makhikhan, khanikhna. Ya. Baik. Antum bisa tambahkan di sini kha di sini adalah huruf yang mempunyai karakternya tebal. Ya, jadi dibacanya tebal. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Ya, tidak dibaca bah, bah. Nah, ini kalau bah ini tipis. Nah, sifatnya berlawanan berarti dengan tebal. Bah. Nah, harus dibacanya bakh. Bakh, ya, tanpa memonyongkan dua bibir, tidak bakh. Nah, ini salah, nggak boleh memonyongkan dua bibir, cukup dengan membulatkan atau menaikkan pangkal lidahnya dinaikkan. Bakh, ya, bakh, bakh. Nah, kemudian dialirkan apanya? Bunyinya. Ya. Alirkan di samping aliran nafasnya, dialirkan juga bunyinya, suaranya. Bakh, tidak bakh, tapi bakh. Ya, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Jadi ketika dia sukun, disinilah tempat mengalirnya huruf kha. Ya, lebih sempurna. Sama ketika dia dalam keadaan sukun, maka huruf kha di sini mau lebih sempurnanya ketika dia sukun. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Jadi jangan dihentak karena kemudian tidak dialirkan. Tapi dialirkan bunyinya, ya, dengan suara yang tebal. Baik, Pak Dedi. Lagi. Bakh. Ya, bakh. Ya, baik. Lagi, ulangi. Ya, teruskan sampai khani kha. Ya, khu khan. Ya, terus. Minal mukhni makhi khon. Minal mukhni makhi khon. Ya, minal mukhni makhi. Ya. Minal mukhni makhi khon. Khani kha. Ya.
Khahi khubakh khukhan khani khahna minal mukhni makhikhan khani kha. Ya, lagi Pak. Khahiru makhfuhan khanikhana minal mukhni makhikhan khanikha. Ya, tepat ininya ya. Kalau panjang dibaca panjang, tapi kalau tidak panjang jangan dibaca panjang. Minal mukhni, pendek. Minal mukhni makhikhan khanikha atau khanikhan boleh. Baik, lanjut. Pak siapa yang lupa nih? Pak Adam, Fadal Pak Adam. Khahiru Bakh, ulangi Pak. Khahiru Lagi bakh. bakh Nah, baik, bagus. Khahiru khukhan khanikhana minal mukhni makhikhan khanikha. Ya. Makhikhan khanikha. Ya. Makhikhan khanikha. Ya, baik. Ya. Terus kemudian sebentar, ini ada yang harus kita ingat juga, yaitu bahwasanya ketika melafalkan huruf kha di sini adalah jangan berlebihan. Artinya ketika melafalkannya jangan berlebihan. Bagaimana berlebihan? Contohnya kha, khi, khu, kha, khi, khu. Jadi kayak memaksakan. Ya. Memaksakan. Artinya walaupun di sini kha mempunyai sifat atau karakter tebal, tapi dia ada sifat yang lain, yaitu dia tetap membuka mulutnya, tidak membulat, tidak menggumpal di dalam bunyinya. Suaranya harus keluar, terbuka. Kha. Jadi tidak kho, kho. Jadi kayak kayaknya lebih benar, tapi ujungnya malah salah. Yo, tidak kho, khi, khu. Ini berlebihan, ya. Biasa aja kha. Ya, patokan kita naikkan sedikit pangkal lidahnya. Kha, khi, khu, bakh, bakh, bakh. Ya, tidak bakh. Ya. Jadi suaranya ngumpul di dalam. Nah, dia ada namanya sifat infitah. Infitah itu harus terbuka, keluar. Dia keluar suaranya, tidak mengumpul di dalam. Baik, lanjut Pak Budi. Lagi Pak, pelan-pelan aja. Kita 4 kata dulu ya. Kha, khi, khu, bakh. Ayo. Lagi. Kha, khi, khu, bakh. Ya, bakh. Bakh. Ya, baknya jangan dipanjangkan. Bakh. Langsung masuk ke huruf kha. Lagi. Kha, khi, khu. Yang 7. Ya. Ya. Lagi Pak. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Huruf kha. Panjangnya Pak, dipanjangkan karena di sana ada huruf mad. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Ya. Jangan bah. Bakh. Bakh. Lagi bakh. Ya, kha, khi panjang. Khu, bakh. Ya. Terus? Udah.
Sampai bah dulu Pak. Nah, lagi Pak. Kha khi khu bakh. Kemudian ikutin saya. Khu khan. Ya. Khan. Ya, kemudian khani. Kemudian khokhna. Minal mukhni, ya. Makhi khan. Makhi khan. Khani kha. Khani kha. Ya, boleh khan. Kalau khan berarti dia tidak dipanjangkan. Khani khan. Ya, tapi kalau berhenti mau dipanjangkan, panjangkan. Khani kha tanpa huruf, ya, tanpa terdengar nunnya. Khani kha. Ya, kalau khan tanwin tidak panjang. Khani khan. Ya, baik. Lagi Pak Budi ulangi, tapi 4 kata aja. Khahi khubakh. Ayo. Lagi bakh. Bakh. Pelan-pelan aja Pak. Khahi khubakh. Ya. Udah, sampai situ dulu Pak. Top. Baik, selanjutnya Pak Ardi. Ya. Ya, baik. Ya, jadi pelafalannya di mana Pak? Masih ingat di mana tadi? Yaitu jazrul lisan, akar lidah yang bertemu dengan langit-langit bagian atas yang ada dagingnya, bagian langit-langit atas yang bagian belakang yang ada dagingnya, ya. Karena namanya nanti ada hanakul azmi, ada hanakul lahmi. Jadi ada yang bagian daging, ada yang tulang. Tapi yang kha ini ada pada bertemunya di daging, bagian langit-langit yang ada dagingnya. Baik, kemudian huruf yang kedua dari tenggorokan yaitu ghain. Ya, ghain. Ya, tempatnya sama ya dengan huruf kha, yaitu di sekitaran akar lidah yang bertemu dengan langit-langit atas yang ada dagingnya. Langit atas belakang yang ada dagingnya. Kita lihat di halaman 38. Ya. Di baris berarti 1 2 3 4 5. Baris kelima dari atas. Ya. Baik. Antum ikutin Pak. Silakan diikutin ya. Gha. Ghi. Ru. Bag. Gha. Ghi. Ru. Bag. Gha. Ghi. Ru. Bag. Gha. Ghi. Ru. Bag. Ya. Antum bisa rasain Pak, itu makhrajnya sama, ya, tempatnya sama di sana. Tapi kok bisa bunyinya beda? Tempatnya sama, tapi kok bunyinya bisa beda? Kenapa Pak? Contohnya gini Pak, kita kiaskan. Ada anak lahir kembar, tempatnya sama nggak? Ya, sama. Dari kandung rahim yang sama. Mukanya sama, ya kan? Tingginya sama, jenis kelaminnya sama. Tapi apa yang bedain? Sifat atau karakter. Ya, karakter ya, watak, tabiat.
pasti walaupun sesama-samanya ini pasti ada sisi bedanya, nggak 100% sama, pasti ada pembedanya. Ya, jadi makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi kok bisa beda suaranya? Karena sifat yang membedakan. Tadi huruf kha tadi, ya. Sifatnya oke, kita katakan sifatnya sama dengan huruf ghain itu sama. Samanya di mana? Sama-sama dibaca tebal. Kha, gha, kha, gha, kha, gha, bakh, bagh. Sama kan? Tebal. Dari sifat tebal. Alirannya bagaimana? Aliran bunyinya sama, panjangnya. Bunyinya panjangnya sama. Bakh, bagh, bakh, bagh. Alirannya sama. Jadi segi sifat aliran suaranya sama. Yang membedakan apa? Yaitu sifat apa namanya, Pak? Yang pertama, kha-nya mempunyai sifat namanya hamas atau mengalirnya udara. Kha, khi, khu, bakh. Nah, ghain dia tidak begitu. Dia tidak mengalir, udaranya tidak, atau nafasnya tidak mengalir, tidak mengalir keluar, tetapi tertahan, ya, atau ditahan, sehingga makanya kita nggak boleh mengucapkan huruf gha itu gha, ghi, ru. Nah, ini nggak boleh. Bukan sifatnya huruf ghain. Jadi harus tahan, jangan sampai ada yang keluar nafasnya atau bocor. Ya, gha, ghi, ru, bagh. Ya, gha, ghi, ru, bagh. Masih ingat Pak kemarin kalau nafas itu kalau kita apa namanya, Anda pernah ngasih tahu belum? Jadi udaranya kalau berasa di telapak tangan kita ini ada yang keluar, oh berarti hamas. Gha. Kalau misalnya ada yang berasa, bukan nafas Pak, tapi itu bunyi yang dorongannya kuat sehingga berasa seperti hawa saja, bukan nafas. Beda dengan kha. Kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Ya, kalau huruf gha tidak. Gha, ghi, ru, bagh. Gha, ghi, ru, bagh. Ya. Jadi hanya hawa aja, tapi bukan nafas. Beda dengan huruf kha yang sifatnya nafasnya harus keluar. Sifat aliran udaranya atau nafasnya harus keluar. Sedangkan gha tidak. Baik, Anda bisa ikutin lagi. Gha, ghi, ru, bagh. Lagi gha, ghi, ru, bagh. Ya, kaidahnya ketika melafalkan huruf ghain yang berharokat fathah, ingat mulutnya jangan ikut campur nih, jangan ikutan. Pengen tebal, akhirnya mulutnya maju, bikin bulatan sendiri. Wo, wo, wo. Nah ini salah. Wo, bukan go, bukan go. Ya, bukan go, tapi gha. Terbuka kaidahnya. Ingat huruf fathah, ya. Ketika dia mad, apa di sana kan ada mad, ada namanya alif maddiyah, maka rahangnya yang turun. Ya, rahangnya tuh turun, rahang kita bagian bawah turun atau terbuka mulutnya. Gha, ya. Dan naikkan lidahnya. Sama, karena tadi sifatnya tebal. Jadi dinaikkan pangkal lidahnya sedikit ke atas. Gha. Karena kalau nggak naik bunyinya begini. Gha. Kalau nggak naik, gha. Kalau pangkal lidahnya nggak naik, dia bunyi seperti itu. Jadi pangkal lidahnya naikin, karena dia mempunyai sifat istilah.
tebal. Naikin pangkal lidahnya, lidah bagian belakangnya naikin. Gha, gha, naikin ke langit-langit lagi. Gha, gha, ya bertahap dari ga, 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 ga. Ya, latihannya begitu Pak. Tapi jangan kelebihan. Gha, ini salah nih. Gha, apa? Karena ada dorongan nafas keluar. Gha, apalagi itu? Ya itu mirip banget, hampir mirip dengan kha ya. Nggak boleh bocor. Huruf ghain nggak boleh bocor, nggak boleh ada udara yang keluar. Tahan. Oke, latihannya begitu. Dari ga, 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 go, 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 ya. Ghaghiru bar. Ayo. Lagi. Ghaghiru bar. Bar. Enak nggak Pak? Gitu lagi diajak senam lidah. Ghaghiru bar. Beda dengan huruf G nggak Pak? Beda apa sama? Beda. Beda. Gigi, gugu, gg. Gigi, gagah, beda ya, lebih rileks, enak kan? Nah, buat orang kita, orang Indonesia, apalagi yang baru belajar tahsin, dia kan aduh, pegel nih lidah. Iya, kering lagi gitu kan. Pak, nggak ada air ini Pak Ari. Saya mau udah ada teh nih, tinggal kopinya ntar. Ya, jadi harus paksa. Karena apa? Ini bukan sesuatu yang lazim buat kita. Ya, orang Indonesia bahasanya yang biasanya ngucapin G-nya beda ya, tidak sama dengan huruf ghain, berbeda. Ya. Jadi dalam keadaan fathah, kasroh maupun dhammah, ghainnya tetap sama, dibacanya tebal. Ya. Gha-ghi-ru, gha-ghi-ru. Jadi lidahnya menegang ya. Lidahnya menegang. Beda dengan huruf G. Kita nyebut G-aga, G-igi, G-ugu, Gagigu. Lebih santai, Gagigu. Beda dengan gha-ghi-ru. Beda ya. Dengarnya beda karena memang makhrajnya beda, tidak sama. Baik. Ghaghiru bar. Ghugan ghani ghagna. Hati-hati jangan sampai mantul. Jangan ghage. Ghage. Itu mantul. Ghani ghagna, tahan. Dia mengalir tapi jangan langsung lepas, karena kalau langsung dilepas dia berbalik mantul. Ghani ghagna. Minal mughni. Maghiran ghani lagi Pak. Ghaghiru bar. Ghugan ghani ghagna. Ghagna. Minal mughni. Maghiran ghani ada yang kedengaran huruf kha. Maghiran. Hati-hati. Yo, dimulai dari Pak Faiz. Yo. Faiz.
Ya, bukan Faiz ya. Faiz lagi. Ya. Tafadhal. غريغ غريغ بل روغن غريغن Terus minal mu'min maghriban gharigha. ya, belum istiqomah nih Pak Faiz. Masih ada yang berubah-berubah. Ya, lagi. Gha. Ghi gu bang. Ghi gu. Urutannya yang mana antum nih? Tadi salah lagi banyak. Yang kho. Yang kho ini apa ya? 1 2 3 4 5. Halaman 38 dari baris kelima. Ya, lanjut. Ulangi. Iya, benar. Iya. Iya. Tekan dulu lagi, naikin lagi Pak, sampai nutup. Makanya kenapa dia bisa, harusnya nggak boleh keluar. Berarti ada yang kurang nempel Pak. Pangkal lidahnya naikin. Ge, ri, ru, bang. Ge, ri, ru, bang. Ya, terus. Monyongin bibirnya. Nah, kalau domah boleh monyong bibirnya. Kan. Ayo. Ya, terus. Baik. Nah, dalam mendingan nih. Lagi Pak, sekali lagi yuk. Dari awal ya. Bal. Nah, walaupun tebal di sana, baknya jangan ikutan tebal. Jangan bong, tapi bal. Ya, ulangi. Ya. Ya, bagus. Minal murni. Ya. Maghiran ghanigha. Ya, baik. Lanjut Pak Wahyu. Lagi Pak. Ya. Maghiran ghanigha. Maghiran. Baik, sekali lagi Pak. Gharna. Ghanigha, tengah-tengah. Gharna. Baik, lanjut. Minal murni. Ya. Ya, baik. Pak Anies ya? Ya, padahal. Stop, jangan dilanjut dulu, ulangi. Nggak boleh kol-kolah, nggak boleh memantul. Alirkan bunyinya, tapi tahan, ujungnya ditahan, jangan sampai dilepas, akhirnya timbul pantulan. Bang. Coba yang bagnya saja. Bang. Ya, jangan bag. Nah, kalau ini kelepas nih. Bang. Ya, ghariru bang. Ya, terus. Taib.
minal mugni magiron Panjang. Maghiran. minal mugni magiron gonigo Ya, sekali lagi Pak. Ya, gha. gonigo na minal mugni magigo Maghiran. magiron gonigo. Ya. Sekali lagi patokannya ketika dia berharokat fathah gha-nya, mulutnya jangan ikut-ikut. Buka mulutnya. Gha. Gha. Ya, gha. Bal. Bal. Gha. Ghi. Hu. Bal. Ya. Baik. Lanjut Pak Dedi. Gobang Lagi. gobang Lagi alirkan lagi bunyinya. Bal. gobang Ya. gonigo na Lagi. Hugan. Hugan. gonigo na Ya. minal mugni magiron gonigo. Ya, baik. Lanjut Pak Adam. Ghibuban Lagi. ghibuban Bal. ban Ya. Sudah dapat makhrajnya, tapi pangkal lidahnya belum naik saat dia sukun tadi. Bal. ghibuban Ya, lagi. Gharigubal. ghibuban Ya, terus. ghaniragna Ghugan ghaniragna. ghaniragna Ya, terus. minal Minal mughni mughni. Terus. maghiron ghaniro Ya, maghiran ghanira. maghiron ghaniro. Ya, baik. Pak Budi, fadal. Ghibuban yang benar. Ya. Lanjut Pak, ikutin saya ya. Gharigubal. Ayo. Ghibuban Jangan buru-buru Pak. Lagi. Gharigubal. ghibuban Ya. Ghugan. ghuban Lagi. Ghugan. ghuban Ghugan. Bentar Pak, perhatian. Gu sama gu beda kan? ya Gu sama gu. Ah, gu. Ah, ini beda bunyinya. Ghugan. ghuban Ghaniragna. ghuban Gharna. gokna Ghaniragna. gokna Baik. Minal mughni. minal mughni Minal mughni. minal mughni Maghiran. ma'ikon Maghiran. ma'ikon Ghanira. gharikon Maghiran. Ghanira. ma'ikon gharikon Ghanira. gharikon Bukan khanihan. Gha. Gha. Ghaniran. Ghaniran. Ya. Ya, baik. Pak Ardi. Ya, lagi Pak. Bang. Ya, terus. Ya, taib. Barakallahu fiikum.
Ya, sampai sini dulu Pak. Ada yang ingin bertanya nggak? Kalau kebanyakan Pak, bingung. Dikit-dikit tapi Ya, itu dia yang saya maksud. Ini kita lagi kalau orang olahraga Pak, olahraga iya. nggak bisa langsung dari A sampai Z, muntah langsung. Iya. Orang nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraganya full 2 jam, nggak berhenti, langsung pingsan dia. Ya, artinya kita belajarnya memang harus bertahap, biar sedikit, tapi antum. Kemudian ini Pak, intinya tahsin itu kan kita mencoba untuk memperbaiki pelafalan kita. Sekali lagi, kita biasa mungkin mengucapkan lisan kita dengan bahasa yang menjadi keseharian kita. Kita nggak pernah memaksa lidah ini harus bagaimana, mengikutinya harus kayak kaidahnya, tidak pernah mengikuti kaidah. Ketika antum lahir sampai sekarang, ya dengan natural aja, natural. Sama orang Arab pun demikian. Aslinya orang Arab, dia sama. Dari mulai dia lahir, dia nggak pernah diajarin bahasa harus pengucapan kayak kita gini, enggak. Dia natural. Makanya dia pun sama. Bahasa seperti kita mengucapkan sehari-hari, bahasanya ya dalam pelafalan pengucapan lafalnya itu ya biasa, natural aja. Bahkan setiap daerah kalau kita punya sukunya banyak ya, beda-beda, Pak. Tapi kalau memang orang Arab murni di sana, ya sama, bahasanya natural. Tapi tentunya ya kita saat ini, makanya tadi saya katakan ada yang huruf yang kita lafalkan sama dengan bahasa seharian kita. Bahasa Arab ini sama dengan bahasa yang kita ucapkan, tapi ada yang kebanyakannya justru malah berbeda sama dengan bahasa yang kita ucapkan sehari-hari. Ya, tadi contohnya yang ada di sini aja, kita kho ada nggak di Indonesia? Tidak ada, nggak ada Pak. Adanya ho, kalaupun kita ya hore misalnya, nggak ada khore. Ya kan, nggak ada kan? Ya gitu kita. Beda. Iya, khas. Enggak Pak. Itu udah serap. khas Bandung. Iya, beda. Itu juga serapan Pak. Kadang udah serapan. Ya. Misalnya kayak khoir. Khoir kan bahasa Arab ya. Khoir kan. Khoir. Ya, tapi kita sering menyebutnya malah khoir. Khair. Nah, malah dimencongin. Khair. Selamat jadi Met, iya. Ini lagi ada yang mulanya Ahmad, kan bahasa Arab kan? Ahmad. Panggilnya Ahmad pakai T. Panggil apa lagi? Mamat lagi pakai D. Mamat. Nah, panggil dirubah panggilannya Mamat. Ya. Iya, harusnya kalau memang kita ngambil mencatut bahasa Arab, pelafalannya pun kita harus sesuaikan. Ya, memang sih nggak ada larangannya gitu dalam ini kamus bahasa Indonesia, nggak ada gitu, nggak ada penekanan di situ. Ya, tapi buat kita yang ketika membaca Al-Quran, maka mau nggak mau kita harus ngikutin itu. Nggak bisa dengan bahasa harian kita ngikutin, penyesuaiannya dengan bahasa hari-hari kita nggak bisa. Makanya sekali lagi Pak, jangan kaget nih kalau kita antum yang belum pernah, apalagi yang belum pernah ya belajar tahsin, kemudian ikutin tahsin, siap-siap Pak diurut lehernya, apal lidahnya, pegel. Ya, apalagi nanti ketemu sama huruf-huruf. Nih tadi huruf kha dan gha ini huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal. Enak mana Pak? Kha sama gha. Dari dua huruf yang tadi kita pelajari tadi. Enakan kha ya. Sering keluar. Iya, keluar. Karena memang dia nggak nafasnya nggak ditahan. Lepas saja, lebih rileks ketimbang huruf gha yang harus menahan, jangan sampai keluar nafasnya. Gha, ghi, gu, bagh. Coba Pak nih, antum dengarkan, simak ya sambil ngasah telinga nih. Ana benar nggak nih? Dengan ghain dengan sama bukan selain ghain. Gagigu. Benar nggak? Gagigu.
Gogigu. Yang ini gogigu. Gogigu. Benar atau salah? Gogigu. Benar salah? Pak Faiz. Gogigu. Salah. Hah? Salah. Salah. Baik. Kalau ini gogigu. Benar ya? Ya, jadi pasti beda. Makanya ketika kita sudah tahu ini, sejatinya maka ketika kita sudah baca Al-Quran, maka posisikan posisikan diri kita, lidah kita untuk mengikuti aturan mainnya. Ya, jangan sama baik nanti. Capek kalau yang diajarin Pak Ustadz mah. Udah aja lah, harapnya aja. Salah. Nanti jadi nggak ada peningkatan. Jadi setiap nambah materi yang kemarin udah dapat, lupa lagi, lepas lagi, pegel lagi. Emang untuk awal-awal pasti Pak pegel itu. Tapi nanti kalau antum sudah terbiasa, sering melafalkan, sering diulang-ulang, insya Allah tidak akan memberikan efek yang seperti di awal. Biasa kalau pertemuan awal emang begitu. Ya. Tapi kan endingnya, walaupun kayaknya awal-awalnya susah-susah ya kan, rakit-rakit dulu, bertahap. Tapi nanti insya Allah akan ringan. Ya, baik. Sampai di sini dulu ya Pak ya. Oke. Karena kalau di ini antum bisa pingsan ntar. Baik. Dua huruf Pak. Huruf apa? Kha, khi, khu, bakh. Baik. Sebelum antum tutup, coba Pak. Huruf apa yang huruf ghain? Ya. Ada nggak huruf kha yang ada di surat Al-Fatihah? Start dulu, jangan lihat handphone atau mushaf. Anak tanya nih, ada nggak? Coba. Huruf kha yang ada di surat Al-Fatihah ada nggak? Huruf kha ya, bukan gha, bukan ghain, tapi kha. Coba Pak. Ya, ar-roh itu huruf ha, bukan kha. Ya, ada nggak? Ada. Coba. Ada min syarri ma khalaq. Nah, surat apa itu? Bener sih, lafadznya betul kalimatnya, tapi bukan surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah yang saya maksud. Ayo. Kalau kok nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Coba ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Itu. Ayo. Itu huruf H Pak, pakainya huruf H. Kalau enggak nanti antum melihat lagi kalau enggak yakin. Ar-Roh. Makanya jangan ar-roh, mentang-mentang kho itu dari bacanya o vokalnya jadi pas rohnya antum baca kho-nya tebal. Di situ roh jadinya ar-Rahman. Pakai H ya, bukan pakai kho. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada Pak? Nggak ada ya. Jadi jangan tanya, ayo antum hafal Fatihah? Hafal lah, masa nggak hafal? Ya, huruf kha ada nggak? Nah, nggak ada ya. Yang kedua huruf ghain ada nggak? Di mana? Karena ada yang bacanya gini, khairil pakai kha.
Wah, ini ada nih huruf kha, khairil. Terbalik dia. Malah ditukar. Gha, ghairil mar. Nah, ada lagi enggak? Karena tempat luarnya sama ya tadi, jadi sering. Ya, itu dia. Kok tempat luarnya sama makhrajnya? Tempat makhrajnya sama, tempat keluar hurufnya sama, tapi kok bunyinya beda. Nah, itu yang orang yang bikin makanya kadang kalau kita nggak memperhatikan di sini, Pak, salah berat ini. Nah, kalau antum tahu di situ berarti wah, insya Allah nggak akan lah. Paling nggak mengurangi kesalahan dalam membaca suratul Fatihah. Dan ini banyak, Pak, yang kelirunya. Tertukar hurufnya atau bukan hurufnya sama aja. Ya. Ghairil, ada lagi enggak? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuman hanya di ghairil maghdubi. Ya. Jadi yang ada huruf yang dari dua huruf tersebut adalah huruf ghain saja yang ada di surat Al-Fatihah. Baik. Sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjut di pekan berikutnya. Tolong yang sudah antum dapatkan hari ini diulang lagi. Kalau perlu dilihat lagi videonya nanti yang di-share sama Pak Ardi. Pak Ardi apa Adi? Pak Ardi di sini manggilnya. Oh. Ian. Ya. Baik, Pak Ian. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Ini jangan ucapkan alhamdulillah juga sama, jangan keliru. Jangan alhamdulillah. Harus pakai huruf H. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.